Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hania. Saya guru di SMP Negeri 1 Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Halu Oleo, Kendari. Berikut nomor peserta saya sebagai peserta PPG untuk ikut uji kinerja. Video kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, melibatkan siswa-siswi kelas 8B di SMP Negeri 1 Lambuya. Video kegiatan saya akan saya laksanakan melalui luring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran saya mengenai teks, iklan, slogan, dan poster. Berikut video kegiatan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Apa kabar semua? Baik. Baik ya. Tadi kita baru saja berdoa yang dipimpin oleh Rahmat. Terima kasih Rahmat. Ya, semoga pelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Amin. Oke, seperti biasa, Ibu mengecek kehadirannya dulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Nur Aisyah mana? Nur Aisyah. Kenapa Nur Aisyah Manan? Tanpa keterangan Bu. Tanpa keterangan ya. Sudah sering Nur Aisyah tidak hadir? Itu ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Enggak Bu. Masih ingat? Masih. Tentang apa? Iklan. Apa lagi? Slogan. Slogan. Apa lagi? Poster. Iya. Masih ada yang ingat tidak? Apa itu iklan? Saya ingat Bu. Coba Siva ya? Iya. Ya. Apa itu iklan? Iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada
Nah, di TV. Nah, kalau slogan Slogan. Ini Bu Guru. yang mana? Yang misalnya. Ah, iya, coba yang mana? Kebersihan adalah sebagian dari iman, katanya teman yang di depan ya. Kamu yang mana contohnya lagi slogan? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Jadi sering kita lihat ya iklan di TV, di kehidupan kita juga ya. Slogan yang mana itu slogan? Sudah paham ya? Oke, kalau poster. Poster yang mana? Ya, ada apa kira-kira unsur iklannya di situ? Di poster pernah lihat baleho-baleho di pinggir jalan? Karena ya banyak sekarang lagi terhambur baleho di pinggir jalan. Kira-kira itu masuk poster tidak? Masuk. Iya, apanya di situ kira-kira yang kita bisa ambil di situ? Iklannya apa di situ? Gambar. Nah, gambarnya apa saja kira-kira contohnya? Gambar apa? Gambar. Pak Keri. Pak Keri, Bupati. Ya, banyak dan masih banyak contoh lainnya. Jadi poster-poster yang di pinggir jalan itu ada maknanya, ya. Sekalipun orangnya tidak berdiri langsung di situ ada maknanya, ya. Maknanya itu dia memberikan kepada kita informasi tentang sesuatu hal, ya. Apakah itu tentang misalnya biasa di depan rumah makan ada juga posternya, ya. Ada biasa juga dipasang di pinggir jalan slogan-slogan, ya. Kalau kita sudah tahu apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar? Kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster? Apa? Coba. Supaya dapat informasi. Supaya mendapatkan informasi. Ada yang lain? Kalau yang pasang iklan atau pasang slogan atau pasang poster, apa maksudnya? Iya, memberikan informasi. Kita yang baca diberikan informasi, paham. Nah, manfaat kita pelajari iklan, slogan, poster itu yang pertama dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya ada orang tuanya yang menjual di sini. Ya, orang tuanya menjual ya. Nah, kalau kamu belajar tentang iklan, slogan ataupun poster, kamu bisa bantu orang tua, bantu memasarkan, menginformasikan kepada orang banyak melalui boleh lewat Facebook, ya. Kan biasa kita gunakan Facebook sekarang ya. Melalui Instagram, ya, Twitter, bisa saja. Ya. Nah, dengan kita belajar iklan, slogan, poster, kita bisa tahu, oh ternyata kalau bikin iklan itu supaya menarik harus ada gambarnya yang menarik. Ya. Oh, kalau kita bikin iklan itu harus ada kata-katanya biar tidak panjang, yang penting bagus. Ya, menarik supaya orang mau tertarik, mau tahu. Ya. Jadi jadi kita harus lebih semangat lagi belajar tentang iklan, slogan, poster karena ternyata menghasilkan. Begitu ya? Ternyata bisa menghasilkan buat kita. Menghasilkan uang boleh, menghasilkan ketenaran boleh, kita iklankan rumah makan dan sebagainya bisa saja. Ya. Paham ya? Oke, jadi kita fokus kita pelajari tentang iklan. Ya. Nah, hubungannya pelajaran kita kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya. Apa itu iklan? Ya, kita sudah bisa bayangkan. Oh, ini iklan seperti ini. Slogan itu hanya kata-kata. Poster itu seperti ini. Kita sudah paham. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang teks iklan, slogan, dan poster, tapi mengenai unsur dan maknanya, ya, unsur dan makna.
perhatikan ya. Oke, jelas ya? Jelas? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar di 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks, iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, jelas ya? Kemudian 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Oke. Indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya mengidentifikasi 5 unsur teks iklan, 3 unsur teks slogan, dan 5 unsur teks poster. Kemudian menyimpulkan makna teks iklan, makna teks slogan, dan makna teks poster. Tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu sebentar kalian harus bisa menentukan, mengidentifikasi yang mana saja itu unsur-unsur iklan, unsur slogan, unsur poster. Kemudian sebentar juga jadi ada yang pertama kalian harus bisa identifikasi unsur-unsur iklan, slogan dan poster. Kemudian yang kedua harus bisa memberikan makna, menyampaikan atau menyimpulkan makna yang terdapat pada slogan, poster dan iklan. Ya, paham ya? Itu tujuan kita sebentar. Oke. Selanjutnya perhatikan unsur-unsur teks, iklan, slogan dan poster. Unsur iklan apa saja itu? Yang pertama, perhatian, ya, attention, perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian pembacanya. Contohnya dengan menggunakan gambar dan kalimat yang menarik. Itu tadi saya katakan, supaya menarik orang, kita gunakan gambar-gambar, ya, supaya orang mau melihat iklan kita. Yang kedua, minat. Apa itu minat? Setelah dapat mencuri perhatian orang, maka timbul rasa ingin tahu dari si pembaca atau konsumen mengenai apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Nah, katanya karena gambarnya bagus, warnanya mungkin cerah, menarik, sehingga ada minat orang untuk tahu apa sih iklan kita, ya? Itu. Jadi harus ada menarik minat bagi yang membaca. Itu di iklannya. Kemudian yang ketiga unsurnya keinginan. Unsur ketiga dalam iklan yaitu adanya suatu cara untuk menggerakkan keinginan dari konsumen. Ya, mirip-mirip minat. Jadi harus kita buat iklan itu harus ada daya tariknya supaya orang ingin, orang mau, ya, orang mau terhadap apa yang kita iklankan, apa yang kita informasikan, ya. Itu. Kemudian yang keempat itu adanya rasa percaya. Agar mendapatkan rasa percaya dari pembaca, maka sebuah iklan harus berisi kata-kata atau peragaan yang dijadikan sebagai pembuktian. Misalnya di iklan itu jangan hanya kata-kata biasa saya bahwa makanannya enak. Misalnya ada biasa kita lihat di iklan 100
konsumen percaya, ya. Oh, dia sudah katakan di sini 100% halal. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi, misalnya di rumah makan ya. Jadi orang yang baca itu tidak ragu lagi. Halal jika. Ada nggak dijual yang sesuatu yang tidak baik misalnya, ya. Jadi dengan kata-kata itu kita bisa meyakinkan orang untuk gunakan kita punya apa yang kita informasikan itu. Paham ya? Dan yang terakhir, tindakan. Unsur kelima itu tindakan. Jadi tindakan yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari proses pemasaran, yaitu untuk menarik agar konsumen membeli atau menggunakan barang kita atau jasa kita yang telah ditawarkan. Jadi ada tindakannya, ada action. Jadi kalau misalnya pelayanan kita bagus, hidangan yang kita sajikan enak, maka otomatis yang sudah merasakan tadi itu bisa cerita lagi di luar. Di sana rumah makan enak, murah ji, halal lagi. Betul tidak? Biasanya dari begitu saja, dari seperti itu orang sudah bisa tertarik, ya, karena informasi-informasi bisa yang keluar dari mulut. Misalnya yang pernah makan itu, di sana nasi kuningnya bagus, murah di harga satu piring 10.000. Tapi ada mie telurnya, ada mie-nya, kenyang kesian enak lombo-lombonya. Nah, misalnya ya, the best lombo-lombonya. Gitu. Jadi pelayanan, tindakan yang kita berikan harus maksimal supaya orang tertarik lagi. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah ada 5 unsur dalam iklan. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya unsur slogan. Bisa dilihat semua? Saya. Oke. Dalam slogan itu ada namanya bentuk frasa, klausa atau kalimat. Ya, jadi slogan itu simpel-simpel ji. Tidak perlu panjang-panjang. Supaya gampang dimengerti yang dengar atau yang baca. Ya. Kemudian kalimatnya singkat, padat, menarik, juga sangat mudah diingat. Itu tadi, ya. Harus singkat, padat, menarik. Harus ada daya tariknya dari kata-katanya. Ya, nanti sebentar Ibu lihatkan contoh bagaimana orang menyajikan iklan, slogan maupun poster dengan cara yang menarik supaya tertarik. Padahal singkat ji, pendek-pendek ji itu kalimatnya. Ya. Oke, kemudian unsur yang ketiga, suatu semboyan organisasi atau perusahaan. Jadi memang slogan itu diperuntukkan untuk organisasi-organisasi atau perusahaan karena dia produknya atau hasil yang dia akan keluarkan itu supaya menarik, mereka punya slogan tersendiri. Ya, kata-kata khusus dari perusahaan itu. Jadi tidak akan didapat dimanapun. Contoh, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Biasa ya? Biasa dengar ya? Yeah. Itu tidak akan didapat di perusahaan manapun. Mau di misalnya apa lagi ya? Produk apa lagi yang biasa? Sprite misalnya, apa lagi? Terio. Apa? Terio. Terio. Tidak akan ada bilang apapun makanannya, minumannya terio. Tidak mungkin kan? Nah itu. Jadi slogan itu punya apa ya? Hak tersendiri untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi. Ya, paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut di unsur poster. Ada 5 unsur poster. Yang pertama, menggambarkan produk atau jasa yang jelas. Menggambarkan produk atau jasa yang jelas. Jadi poster itu harus jelas gambarnya. Produk apa yang mau diinformasikan di situ harus jelas gambarnya. Ya. Oke. Ada nama produk dan slogan yang terlihat jelas. Misalnya Indomie, harus jelas terlihat Indomie. Slogannya apa? Indomie seleraku. Misalnya, ya
Kenapa kalau iklan itu atau slogan atau poster harus yang gampang-gampang digunakan bahasanya? Ada yang tahu? Karena tidak semua orang yang baca atau yang dengar itu pendidikannya tinggi. Ya, bisa saja petani yang tidak punya sekolah ya dengar iklan itu. Nah, kalau susah kalimat yang dia gunakan, dia tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, gitu. Jadi memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, yang gampang dimengerti semua orang. Ya, mau anak-anak, mau orang besar, orang dewasa, mau orang tua, harus bisa paham. Jadi itu yang bahasanya, bahasa-bahasa yang mudah. Ya. Selanjutnya ada alamat sosial media atau kontak yang jelas. Jadi kalau di poster itu hubungi kontak 085 bla 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 bla. Biasa ada ya. Itu harus ada supaya gampang. Oh, disewakan rumah ruko 2 lantai. Bagaimana caranya kita bisa tahu yang mana? Kita lihat, oh ada nomornya di situ. Oh, dihubungi ini, bisa kita tanya tentang informasi itu. Ya, paham ya? Oke. Dan unsur yang terakhir di poster adalah sarannya jelas untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang kayak tadi Ibu bilang, ya. Saran yang digunakan atau informasi yang disampaikan itu harus jelas. Ini poster untuk anak-anak kah? Ini poster untuk orang dewasa kah? Ini poster untuk orang tua kah? Ya, harus jelas. Jadi misalnya dibuka tempat pijat refleksi. Kalau tidak disampaikan di situ menerima tamu wanita dan pria usia 19 tahun ke atas. Jangan sampai yang datang anak-anak di situ. Kalau diurut langsung patah. Seperti itu ya, paham ya? Itu maksudnya sarannya harus jelas, informasi yang disampaikan harus jelas. Itu diperuntukkan untuk anak-anak kah, untuk orang dewasa kah, untuk orang tua. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Ya, itu tadi. Selanjutnya diperhatikan untuk contoh dari iklan, ya, iklan Sprite. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang gak pas-pasan juga pas di dompet. Tapi yang gak usah dimasukin. Nyatanya pas porsinya sekali. Tapi yang gak usah lebay. Sprite nyatanya pas, gak lebay. Oke. Selanjutnya semua kelihatannya baik, tapi awas, khusus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Siloastrin dapat menekan tumbuh bakteri jahat di dalam usus. minum Yakult tiap hari. Ya. Sering dengar ya iklan Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Itu slogannya. Oscar. Aku merasa baik-baik saja. Aku cinta pulau ini. Menurutku di sini pantainya lebih bagus. Ada banyak pohon di sini. Banyak teman. Nilai ujianku juga lumayan sih. Tapi kita tidak cukup. Aku
Iyo. Ikuti. Ya, itu tadi beberapa contoh iklan yang sudah lengkap dengan slogan-slogannya ya. Ada kata-kata yang menarik tadi, kemudian gambar yang ditampilkan juga menarik ya. Bahkan ada tadi yang iklan Sprite, banyak gaya ya, karena punya banyak rasa. Begitu maksudnya ya. Oke, paham ya? Oke, jadi iklannya sudah ada slogan, ada posternya. Jadi yang menariknya apa? Kata-kata slogannya yang mana? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Sebentar ya kalau mau bertanya nih. LKPD. Masalah yang harus kita kerjakan sebentar ini adalah ini. Ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian setelah mengidentifikasi, menyimpulkan makna dari teks iklan, teks slogan, dan poster. Jadi sebentar nanti ada gambar-gambar. Ya, ini ada gambar-gambar. Sebentar kalian maknai apa maksudnya itu. Ya, bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, disebutkankah setiap unsur? Misalnya iklan disebutkan unsurnya, slogan disebutkan unsurnya, sama poster disebutkan unsurnya? Iya. Iklan, ada berapa tadi iklan unsurnya? Ada 5. Slogan ada berapa tadi? 3. Poster ada berapa? 5. Nah, itu disebutkan masing-masing tadi apa saja. Yang pertama ininya, yang kedua ininya, mungkin bahasanya dan sebagainya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Iya. itu kata-kata yang dalam slogan atau poster yang kita mau maknai kah Bu? Iya. Kata-kata misalnya ini ya. Misalnya ini. Kata-kata ini yang harus kita maknai. Kata karena hidup banyak rasa, Kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Kata-kata itu yang akan kalian maknai. Apa makna dari kata-kata itu? Nah, seperti itu. Begitu juga slogan, poster sebentar. Begitu juga iklannya. Paham ya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas apa yang mau dilakukan? Sudah jelas? Oke, kalau begitu kita bentuk kelompok. Ya. Kita bentuk kelompok. Kelompoknya yang kelompok kemarin, minggu kemarin saja, ya, yang masih iklan, slogan sama poster. Silakan bentuk kelompok.
Ya, sudah semua ya? Sudah. Oke. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok 4. Ya, semua diperhatikan, nanti diberikan tanggapannya atas penampilan kelompok 4. Silakan. Telah unsur-unsur dan iklan slogan dan poster. Unsur-unsur iklan: 1. Perhatian, 2. Minat, 3. Keinginan, 4. Rasa percaya, 5. Tindakan. Unsur-unsur slogan: 1. Dalam bentuk frasa, prosa ataupun kalimat. 2. Kalimat singkat, padat, menarik, juga sangat mudah dimengerti. Suatu semboyan organisasi atau berusaha. Frasa, prosa, atau kalimat. Kalimat padat, menarik, singkat. Semboyan organisasi atau perusahaan. Tiga, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. 4. Ada alamat sosial media atau kontak yang jelas. Ya, tadi kita sudah menjawab semua pertanyaan tentang unsur iklan, unsur slogan, dan unsur poster. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Saya Bu. Ya. Unsur-unsur iklan: keinginan, rasa percaya, tindakan, perhatian, dan minat. Iya, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang bisa memberikan unsur slogan? Saya Bu. Ya. Dalam bentuk frasa, klausa, ataupun kalimat. Nomor 2, kalimat singkat, padat, menarik, juga sangat mudah diingat. Nomor 3, suatu semboyan organisasi atau perusahaan. Oke, tepuk tangan. Bisa ya. Yang terakhir apa? Poster. Siapa yang bisa? Saya. Ya. 1. Menggambarkan produk atau jasa yang jelas. 2. Ada nama produk dan slogan yang terlihat jelas. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Oke. 4. Ada alamat sosial media atau kontak yang jelas. Siap. 5. Soalnya jelas untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan mereka. Iya, benar sekali ya. Jadi itu tadi pelajaran kita tentang unsur teks iklan, slogan, dan poster. Sudah disimpulkan? Kalau sudah, kalau betul sudah, Ibu ingin mengetahui sudahnya itu yang mana? Ya. Jadi Ibu bagikan refleksi diri. Kalian isi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, yang kalian sudah pelajari hari ini silakan diisi angketnya ya. Ya, diisi
Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian siap, gerak 1, 2. Terima kasih Bu Guru. Ya, silakan keluar semua. Itulah tadi video kegiatan pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu syarat atau rancangan dari uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.